Baru-baru ini, nama selebgram dan pengusaha Medina Zain tiba-tiba menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, unggahannya di media sosial yang sedang memakai barang branded malah justru dikomentari Rahel V-nya yang menagih hutang. Kini dikabarkan hutang tersebut sudah dibayar lunas. Meskipun begitu, masalah ternyata tak selesai sampai di situ. Unggahan klarifikasi pelunasan hutang Medina yang diunggah Rahel V-nya pun mendapat tanggapan mengejutkan dari Citra Kirana. Tak disangka, istri Reski Aditya itu pun juga menagih hutang pada Medina Zain. Lantas, bagaimanakah kronologi hutang piutang Medina Zain dan Rahel V-nya? Dan benarkah video yang dibuat Citra Kirana tentang barang KW dimaksudkan untuk menyindir? Di tengah kabar hutang piutang antara Medina Zain, Rahel V-nya dan Citra Kirana, kini muncul lagi sosok selebgram bernama Marisha Icha yang buka suara mengaku mengetahui bahwa Medina Zain diduga menjual tas-tas palsu dengan harga asli. Lantas, bagaimanakah kronologi menurut Marisha Icha? Benarkah dirinya memiliki bukti yang bisa memberatkan Medina Zain apabila kasus tersebut dibawa ke ranah hukum? Di tengah heboh kabar dugaan penjualan tas palsu yang melibatkan dirinya, pada sebuah kesempatan, Medina Zain sempat memamerkan koleksi tasnya yang berharga fantastis. Bahkan, tanpa ragu-ragu, Medina pun turut memberikan tips pada orang-orang yang ingin membeli tas, bagaimana cara membedakan sebuah tas asli atau palsu. Seperti apa saja tas-tas mahal milik Medina Zain? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, nama selebgram sekaligus pengusaha cantik Medina Zain mendadak menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, postingannya yang tengah memamerkan barang branded mewah justru berujung tagihan hutang dari Rahel V-nya. Bahkan, tak tanggung-tanggung, hutang Medina Zain kepada Rahel V-nya menyentuh nominal fantastis, yaitu lebih dari 300 juta rupiah. Kendati demikian, kabarnya hutang tersebut kini sudah dilunasi. Bahkan Rahel V-nya pun sudah mengunggah klarifikasi di media sosialnya terkait kronologi hutang piutang tersebut. Namun, tak berhenti sampai di situ. Unggahan klarifikasi dari mantan istri Niko Al-Hakim itu mendapatkan tanggapan dari artis Citra Kirana yang juga menagih hutang pada Medina Zain. Bahkan, istri Reski Aditya itu pun juga bercerita bahwa ia mengalami hal serupa dengan Rahel V-nya. Yaitu saat Medina memberikannya bukti transfer, namun uang yang ditransfer tersebut tidak masuk ke rekeningnya. Sesudahnya, Citra Kirana bahkan membuat video yang menyinggung soal barang KW alias barang palsu. Benarkah video tersebut dimaksudkan untuk menyindir? Lagi pakai kacamatanya Erika Putri. No KW-KW say. No palsu-palsu. Say. Duh, lebih baik pakai sandal ini deh. No KW-KW ya, say. Ini aku nggak KW. Tuh, ini juga mirror. Panik nggak sih? Adiknya bilang, iya artis-artis tuh pada tahu nggak ya kalau si Mbak M ini kalau kasih kado
pelsong kayak gitu. Dia komen di Instagram aku, adanya Mbak C. Selanjutnya, tak tinggal diam karena kasus hutang piutangnya diketahui publik, Medina Zain pun akhirnya angkat bicara. Dirinya mengaku bahwa permasalahannya dengan Rahel V-nya itu sebenarnya hanyalah masalah miskomunikasi belaka. Medina juga menegaskan bahwa masalah tersebut telah selesai dan hutangnya pada Rahel V-nya juga telah dilunasi. Hal itu diketahui dari unggahan Medina di akun sosial media pribadinya. Hai Gucci gengs ya, pagi-pagi udah rame, bangun tidur udah Pusparina banyak banget yang nge-DM sama nge-mention aku. Sebenarnya nggak ada apa-apa, aku sama Rahel ada salah paham aja. Jadi bulan Maret itu Rahel titip jual tas ke aku, udah kayak gitu accounting aku transfer. Dan setelah transfer itu ternyata transferannya balik lagi nggak masuk karena RTGS nggak ngerti gimana, pokoknya dari BRI-nya nggak masuk. Terus udah kayak gitu Rahel kemarin ngecek ternyata transferannya nggak masuk. Nah udah kayak gitu aku udah transfer ke Rahel sebagian 2 hari yang lalu. Nah karena limit kan M-Banking BCA kan cuma 100 juta sehari ya kan, sedangkan transferannya itu 400 juta, 380 juta. Nah kemarin udah transfer 200 juta, terus sisa 180 juta. Kemarin aku ketiduran ketiduran kasarean ya. Jadi kalian gak usah rame. Kenapa aku sama Rahel yang ada masalah kalian yang heboh sih? Kenapa kalian yang heboh? Kenapa? Jadi kelanjutannya tadi udah ditransfer semuanya sama Axio karena tadi malam aku ketiduran ya, ketiduran alias kasarean Jadi nggak usah pada rame lagi ya, nggak usah pada heboh lagi. Netizen bikin panas banget nih hari ini, udah panas haredang ya, bikin haredang lagi. Postingan barang branded yang digunakan Medina Zain justru malah berbuntut tagihan hutang. Di tengah kehebohan hal tersebut, kini muncul satu sosok yang menuding Medina Zain diduga menjual tas bermerek palsu. Benarkah Marisha memiliki banyak bukti yang akan memberatkan Medina jika kasus tersebut dibawa ke ranah hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pasca heboh penagihan hutang oleh Rahel V-nya dan Citra Kirana, muncul sosok baru dalam polemik Medina Zain. Selebgram bernama Marisha Icha pun muncul dan membongkar dugaan bahwa Medina Zain terlibat penjualan tas-tas bermerek palsu. Bahkan Marisha pun menduga jika Medina Zain menjual tas palsu tersebut dengan harga asli, Marisha juga sempat menyinggung bahwa Medina pernah memberikan tas palsu pada teman artisnya sebagai kado ulang tahun. Permasalahannya sih karena berawal dari Rahel ya, Rahel V-nya. Terus habis itu ada satu aku lihat Instagram temen aku, dia memang menjual barang palsu tapi kopi gitu. Jadi aku pun jadi baru belajar kalau barang palsu tuh ada kopi, ada mirror, ada KW. Nah kalau kopi itu bener-bener sama persis sama yang aslinya, katanya seperti itu. Nah kalau misalkan KW itu kayak yang dijual harga di bawah 5 juta mungkin kalau misalkan Hermes ya. Nah terus habis itu si penjual palsu ini dia kayak, kenapa sih barang palsu lu jualin harga asli gitu, yang bikin keselnya. Dan itu aku udah tahu lumayan lama gitu. Sebenarnya sih aku pertama kali iseng update sih gitu, kayak agak gemes iseng update, tahu-tahu banyak yang nge-DM aku gitu, banyak yang cerita. Jadi disitulah timbul aku jadi pengen untuk
posting-posting yang lain gitu. Teman aku sendiri, dia artis ya, berinisial V ya. Dia diberikan tas Hermes kan. Sebenarnya aku nggak mau ceritain sih, cuma habis itu dikasih tas Hermes 2 ke Lindy sama Lindy sama Birkin. Lalu dikasih itu, terus pertama kali aku kayak kalau dia nggak nanya sama aku sih aku nggak bakalan ngasih tahu, bukan nggak bakalan tahu. Aku pas dia pakai aku udah tahu kalau itu palsu, karena dari jauh aja udah kelihatan pas dari dia posting paper bag dan segala macam. Aku udah lihat kayak kok tumben sih CV ini pakainya palsu gitu. Terus ternyata kan dari si mbak itu gitu. Terus akhirnya pas aku lagi treatment bareng, dia nanya lah ke aku, terus Bun, kan CV kan manggil aku Bun, menurut kamu tas aku asli nggak? Nah karena dia nanya, ya etikanya kan nggak mungkin dong kita orang pakai palsu, ya hak dia lah mau pakai asli atau palsu gitu. Tapi kalau dia nanya, aku jawab dong palsu. Beneran? Iya palsu, karena palsunya kelihatan banget. Yang aku posting cek ya, itu katanya sih sampai sekarang belum dibayarkan. Terus rencana mau dilaporkan, makanya Mbak MZ tolonglah please, maksudnya kalau punya masalah diselesaikan, jangan kabur. Toh kamu kan juga masih punya duit ya, masih punya harta gitu. Kenapa sih nggak ya kalau aku sih lah ya berpikiran nih Mbak MZ, kan kamu menelpon aku aja aku nggak mau ya, aku males gitu. Jadi kalau kamu masih ada uang ya dijual-jual aja lah dulu tas kamu, yang kan sebagian tas kamu pasti asli kan, dan Hermes itu kan mahal kan. Kamu jual tas Hermes kamu yang asli 3-4 juga mungkin bisa melunaskan utang-utang kamu. Dari kemarin Mbak Medi juga ajak ketemu, saya nggak mau. Saya cuma bilang Mbak Medi selesain yang Mbak Medi belum selesain uang-uangnya itu gitu. Iya, aku akan selesain, tapi kita ketemu dulu, kita ngobrol segala. Nggak perlu, Mbak Medi udah tahu kan mau saya. Kalau itu semua sudah diselesaikan, aku akan klarifikasi dan mengharumkan nama Mbak Medi lagi, insya Allah. Pembongkaran kasus dugaan penjualan tas palsu yang dilakukan oleh Marisha Icha ternyata tidak tanpa alasan. Marisha mengaku bahwa dirinya memiliki banyak bukti yang akan memberatkan Medina jika masalahnya dibawa ke ranah hukum. Bahkan, Marisha mengaku bahwa bukti-bukti tersebut sudah tersimpan rapi. Marisha pun menceritakan bahwa Medina Zain sudah menghubungi Marisha dan akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Bukti saya banyak, sangat banyak. Bukan dari 1-2 orang, buktinya ada di handphone aku semua. Terus kalau lo mau duit nih ambil di Polda, tanya hari ini. Terus aku udah bilang ya udah nggak apa-apa, ikutin aja mau dia. Aku bilang ya gimana dong kak, ya udah aku suruh ada anggota buat ambil duitnya. Jam 3 kata dia, ya jam 3 berkelit lagi. Mbak MZ WA aku aja bilang 1x24 jam kalau tidak ada etikat baik, saya akan laporkan ke Polda. Aku cuma jawab tanda jempol. Siapa tuh dilaporin? Insya Allah merasa benar. Terus justru kalau kamu laporin aku, di belakang aku banyak banget yang mau mencuap. Jadi kan sebelum semuanya kamu laporin, sebelum semuanya jadi panjang dan jadi adanya pidana-pidana yang double-double, mungkin kalau nauzubillah min zalik ya, pahit-pahitnya aku kena misalkan UU ITE, kamu kenanya lebih banyak.
Marisha Icha mengaku memiliki bukti terkait tudingannya pada Medina Zain. Dalam sebuah kesempatan, Medina pernah memamerkan koleksi tas mewahnya dan memberikan tips cara membedakan tas palsu dan asli. Lantas, seperti apa tas-tas mewah milik Medina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Di tengah kabar penjualan tas palsu yang diduga melibatkan dirinya, pada sebuah kesempatan, Medina Zain sempat memamerkan koleksi tasnya yang berharga fantastis. Tak tanggung-tanggung, satu buah tas branded yang dikoleksi Medina bisa mencapai harga 500 juta rupiah. Medina mengaku bahwa dirinya memang sudah suka mengkoleksi tas sejak dulu, jauh sebelum dirinya mengenal merek-merek ternama. Medina juga menjelaskan bahwa dirinya akan menjual tas yang sudah bosan ia kenakan. Lantas, sebenarnya alasan apakah yang membuat Medina Zain suka mengkoleksi tas mewah? Aku di sini kayak susun tas-tas aku gitu. Aku emang pecinta tas sih, kayak beberapa size, beberapa brand aku beli gitu kan. Terus juga sesuai kebutuhan sih. Terus juga kalau misalkan bosan kan, kalau misalkan tas tuh kayak cepet banget dijual lagi kan. Sekarang tuh kan lagi musim banget jual beli tas. Oh iya, terus aku punya tas yang digambar-gambar gitu. Ini Hermes, aku gambar rich. Jadi emang sengaja aku painting. Jadi biar beda gitu loh. Ini emang kata temen aku, sayang banget digambar, cuman kayak unik aja gitu. Aku juga kayak gambar ada LV aku yang aku gambar alien, ya kan, gitu. Jadi kayak sekarang lagi musim tas-tas di painting gitu, dan di painting yang ini nggak bisa dihilangin lagi. Ya udah seumur hidup ini. Ini masih agak baru sih. Ini belinya sekitar 250-an gitu. Kalau di Indonesia ukuran kecil tuh lebih mahal, emang lebih mahal. Ini kalau misalkan beli barunya tuh sekitar 220-an gitu. Susah banget carinya warna ini, warna pink gitu. Ini Jepang juga aku dapatnya, Pre-Love juga aku nggak dapet baru. Kalau ini udah susah, yang baru udah nggak ada. Pre-Love belinya berapa itu Kak? Aduh, aku lupa banget ya. Pokoknya ya di bawah 300 sih. Terus juga kalau misalkan ada yang bosan, ya teman ada yang mau ya dijual gitu kan. Misalkan kayak kemarin nih, temanku ini udah ditaksir sama temanku konstan ini dan mau aku jual. Satu investasi, kedua juga emang nggak tahu ya, cewek kali ya kan hobinya beda-beda. Ada yang hobi olahraga, ada yang hobi apa. Kalau gue hobinya emang tas. Dari dulu emang dari SMA, dari zaman nggak ngerti Hermes. Dalam kesempatan tersebut, tanpa ragu-ragu Medina pun turut memberikan tips pada orang-orang yang ingin membeli tas, bagaimana cara membedakan sebuah tas asli atau palsu. Jadi aku tuh kalau misalkan beli tas emang selalu ke temanku yang udah trusted gitu. Terus juga aku juga kan sebenarnya ada Instagram yang emang itu tuh yang megangnya tuh admin gitu loh. Admin yang emang barengan kayak kerja sama, dia jualan tas, aku pakai nama aku gitu kan. Terus juga dia suka yang ngecekin kan. Sekarang juga kalau misalkan ngecekin tas sebenarnya gampang banget sih kalau misalkan orang yang udah ngerti brand, udah gampang gitu dipegang, dicium. Kan kelihatan dari stem nih, misalkan aku kasih contoh satu, yang mana ya, ini gitu kan. Nah ini kan kalau Hermes, nah ini kan kalau
agak-agak vintage gitu, stemnya di sini. Kalau yang agak-agak baru, stemnya di sini. Terus juga dari bau juga kan. Kalau misalkan yang KW-KW, kan wanginya juga beda kan, kayak kecium apa namanya, aromanya tuh kayak apa sih, lem-lem gitu kan. Terus kalau yang asli tuh kayak udah bener-bener nggak ada baunya. Terus udah kayak gitu juga dari apa namanya, jahitannya, dari kulitnya segala macem tuh udah orang yang udah biasa pakai tas Oris sih udah ngerti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.